Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, silakan absen dulu menggunakan link yang sudah Ibu kasih lewat Google Form. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Minggu ini Ibu akan membahas lagi mengenai dimensi dan juga angka penting. Tolong simak video ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di sini. Kemudian yang punya LKS silakan buka halaman 8 dan 9. Di LKS kan masih kosong-kosong. Nah, kalian isi. Minggu lalu kan sudah dapat materinya ya. Nah, kalian lihat aja dari situ, kemudian kalian isi yang ada di LKS. Oke, kita mulai langsung aja ke materinya. Buka halaman 9 ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagian yang ini tentang dimensi. Jadi, bagaimana cara menentukan dimensi pada besaran turunan? Apa yang dimaksud dengan dimensi? Lalu, apa sih sebenarnya kegunaan dari dimensi? Jadi, dimensi ini digunakan untuk menunjukkan besaran turunan tersebut tersusun dari besaran pokok apa saja dan menentukan sebuah persamaan fisika itu benar atau salah. Yang kalian perlu ingat adalah besaran pokok itu ada 7. Yang ini ya, ada 7. Kemudian dimensinya yang ini. Nah, udah kalian hanya perlu ingat yang itu saja. Kemudian nanti menentukan dimensi pada besaran turunannya itu akan mudah jika kalian hafal yang bagian sini. Oke, jadi cara menentukan dimensi dari besaran turunan yaitu caranya ada 3. Ini biar gampang. Yang pertama, tentukan rumusnya dulu dari besaran turunannya itu. Misalkan luas, rumusnya apa. Kemudian yang kedua, tentukan satuannya. Nah, kalau ada yang namanya besaran, pasti ada yang namanya satuan. Yang ketiga, baru tentukan dimensinya. Ini berurutan ya. Kalau kalian tahu besarannya, pasti akan tahu juga satuannya. Nah, kalau kalian tahu besaran dan satuannya, pasti akan tahu juga dimensinya. Jadi ketiga hal ini akan saling berhubungan. Oke, lanjut. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang luas. Luas rumusnya itu adalah panjang dikali lebar. P ini adalah panjang, L ini adalah lebar. Nah, lambang luas itu adalah L besar. Kemudian setelah kita tahu rumusnya, kita tentukan satuannya. Satuan dari panjang adalah meter. Ingat ya, meter di sini ada kan meter. Nah, satuan dari lebar juga adalah meter. Maka meter dikali meter adalah meter pangkat 2 atau meter kuadrat. Kemudian berapa dimensinya? Nah, dimensi dari meter adalah L besar. Jadi kita taruh di sini L besar. Karena di sini ada pangkat 2, tinggal kita taruh yaitu pangkat 2. Nah, cara menuliskan dimensi kan ada tanda kurung ya, tanda kurung yang kotak ini. Yaudah, kamu tulis kotak. Yang kedua, massa jenis. Massa jenis ini lambangnya adalah rho. Jadi kayak toge, P tapi ada buntutnya ya, terus dibacanya itu rho. Nah, rumusnya massa dibagi volume. M kecil adalah massa dan V besar adalah volume. Satuannya kilogram dibagi meter pangkat 3. Nah, cara menentukan dimensinya, patokannya dari satuan. Kilogram itu dimensinya adalah M besar. Nah, dimensi dari meter adalah L besar. Ya udah, berarti dimensinya adalah M besar dibagi L pangkat 3. Nah, ini untuk mempermudah atau mempercantik tulisan, ini kan dibagi ya. Nah, kita pindahin ke atas. Caranya berarti dari sini aja. Ini kan kilogram per meter pangkat 3 ya. Kalau kita naikkan ke atas, maka berubah menjadi kilogram dikali meter minus pangkat 3. Kenapa jadi minus? Karena di sini kan pangkat 3-nya positif ya. Kalau naik ke atas berarti berubah jadi minus pangkat 3. Berarti yang dimensinya juga ngikut, jadi M besar dikali L besar minus 3
Oke, lanjut yang ketiga, kecepatan. Kecepatan ini lambangnya adalah V kecil. Nah, rumusnya S per T. Nah, S di sini itu bukan second ya, tapi S di sini adalah jarak dan T adalah waktu. Jadi jarak dibagi waktu. Satuannya, nah satuan dari S atau jarak ini adalah meter, jadi sama dengan panjang. Dan satuan dari waktu adalah second atau S. Dimensi dari meter yaitu L besar dibagi, nah dimensi dari S atau second adalah T besar. Nah, sebenarnya kalau kalian mau tulis begini aja tuh udah gak apa-apa ya, maksudnya udah benar. Tapi kalau kalian mau rubah seperti ini juga bisa. Caranya, karena ini meter per second, kita naikkan ke atas menjadi meter dikali S pangkat minus 1. Kenapa bisa pangkat minus 1? Karena di sini S sebenarnya sudah mengandung pangkat 1. Hanya saja goib, jadi nggak usah ditulis. Tapi karena di sini karena naik ke atas berubah jadi minus, jadi nggak apa-apa ditulis. Nah, berarti yang dimensinya akan berubah menjadi L besar dikali T minus 1. Jadi aturannya dalam matematik, kalau misalkan pembagian itu yang paling bawah naik ke atas, maka akan berubah menjadi perkalian. Oke, lanjut nomor 4 yaitu percepatan. Lambang dari percepatan adalah A kecil. Rumusnya V kecil dibagi T. Nah, V kecil ini adalah kecepatan. Jadi sebenarnya percepatan ini adalah turunan dari kecepatan. T-nya adalah waktu. Rumus yang tadi dirubah menjadi seperti ini ya. Jadi yang S-nya itu dirubah ke atas. Jadi meter per second dikali 1 per S. Nah, S-nya itu kan sendiri ya. Sebenarnya S itu udah ada per 1. Jadi S per 1 karena naik ke atas dibalik jadi 1 per S. Kemudian dirubah menjadi meter kali second pangkat min 2. Yang terakhir gaya ini satuannya, maksud saya lambangnya adalah F besar. Nah, rumusnya adalah massa dikali percepatan. M kecilnya adalah massa, A kecilnya adalah percepatan. Nah, satuan dari massa adalah kilogram, kemudian satuan dari percepatan adalah meter per second kuadrat. Untuk menentukan dimensinya, kalian lihat dari satuannya. Dimensi dari kilogram adalah M besar, dimensi dari meter yaitu L besar, kemudian dibagi dimensi dari second atau waktu adalah T besar. Karena di sini S-nya kuadrat, kita rubah jadi kuadrat juga di sini. Apa yang sudah saya jelaskan tadi, kalian tulis di sini ya. Nah, jadi simak videonya baik-baik, kalian lihat baik-baik, kemudian kalian tuliskan di sini.